Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Desinta Marta Pramisti NIM 5, Vela Asa Afira NIM 6, Laras Tri Utami NIM 7, Tias Aristi Dwi Hapsari NIM 8. Kami akan membuat tutorial tentang cara melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas memiliki tujuan untuk mengetahui kevalitan angket. Jadi, angket tersebut akan kita uji apakah valid atau tidak dijadikan instrumen dalam penelitian kita. Lalu, dasar pengambilan keputusan uji validitas jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka angket atau nilai dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka angket atau nilai dinyatakan tidak valid. Lalu, untuk tujuan uji reliabilitas, untuk mengetahui konsistensi angket. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas yaitu jika nilai alfa lebih besar dari nilai R tabel, maka akan dinyatakan konsisten atau reliable. Sebaliknya, jika nilai alfa lebih kecil dari nilai R tabel, maka akan dinyatakan tidak konsisten atau tidak reliable. Di sini kami akan menguji validitas dan reliabilitas pada skor angket motivasi berprestasi. Di sini kami mempunyai 15 butir soal yang akan saya bagikan pada 32 responden atau bisa disebut dengan N. Kemudian untuk pengujian kita langsung saja buka program SPSS. Nah, akan muncul kolom seperti ini, lalu kita klik variable view. Pada nama, kita tulis item 1, item 2, item 3, begitu juga sampai item 15, item 4, dan diakhiri dengan skor total. Pada kolom desimal, kita ubah menjadi 0. Kalau sudah seperti ini, lalu kita klik data view. Nah, kemudian akan muncul kolom-kolom seperti ini. Kemudian
tinggal kita buka data angketnya. Bisa langsung di-copy lalu kita paste Nah, akan muncul angka-angka seperti ini. Oke, sekarang data sudah masuk. Untuk mengujinya, kita buka Analyze, kemudian Correlate, lalu Pivot, akan muncul seperti ini. Pada correlation coefficient, kita centang pada kolom person. Lalu, kita centang pada flag. Kemudian, pada kolom sini, kita pindah ke variabel. Kita Ctrl A, lalu kita pindah. Langsung saja kita klik OK. Nah, ini sudah muncul output penelitiannya atau output SPSS. Sudah muncul seperti ini. Lalu kita uji apakah data ini valid atau tidak. Nah, ini sudah muncul output penelitiannya atau output SPSS-nya. Untuk mengetahui data ini valid atau tidak, maka kita bisa lihat pada ini. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket. Dasar pengambilan keputusan, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data itu dinyatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka data itu dinyatakan tidak valid. Coba kita lihat pada kolom SPSS-nya tadi atau output penelitiannya. Pada item 1, baris person correlation, di kolom skor total terdapat angka 0,826. Nah, untuk mengetahui item 1 atau nomor butir soal 1 ini valid atau tidak, maka bisa kita lihat pada R-tabelnya dulu. R-tabel itu sama dengan N atau jumlah responden. Di sini jumlah respondennya ada 32 responden. Maka bisa kita lihat pada R-tabel N32 itu 0,349. Kok bisa 0,349? Itu karena kita menggunakan taraf signifikan 5%. Maka R-tabelnya 0,349. Lalu kita langsung ke keputusan uji validitas. Nomor butir soal 1 tadi R hitungnya ada 0,826 dengan keterangan R tabelnya 0,349. Jadi nomor butir soal 1 R hitungnya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,826 lebih besar dari 0,349. Jadi nomor butir soal 1 dinyatakan valid. Untuk nomor butir yang kedua atau item 2 masih seperti tadi pada baris person correlation, pada kolom skor total terdapat angka 0,228.
Untuk mengetahui data ini nomor butir soal ini valid atau tidak, bisa kita lihat ini 0,228 kurang dari 0,349, maka data itu dinyatakan gugur atau tidak valid. Begitu juga dengan selanjutnya. Ini sudah saya tulis R hitungnya ke dalam kolom R hitung ini. Jadi tidak usah membuka yang output SPSS-nya ini. Untuk nomor butir soal yang ketiga, R hitungnya 0,392. Lebih besar dari 0,349. Jadi data itu dinyatakan valid. Nomor butir 4, R hitung 0,570 lebih besar dari 0,349. Data itu dinyatakan valid. Nomor butir 5, 0,826 lebih besar dari 0,349. Maka data itu dinyatakan valid. Nomor butir 6, 0,079 kurang dari 0,349, maka data itu dinyatakan gugur atau tidak valid. Untuk nomor butir yang ketujuh, 0,441 lebih besar dari 0,349, maka data tersebut dinyatakan valid. Nomor 8, 0,371 lebih besar dari 0,349, maka data itu dinyatakan valid juga. Nomor butir soal 8 dinyatakan valid. Yang nomor 9, 0,371 lebih besar dari 0,349, maka nomor butir tersebut dinyatakan valid. Nomor butir yang ke-10, 0,286 kurang dari 0,349, maka data itu dinyatakan gugur. Nomor butir yang ke-11, negatif 0,055 kurang dari R tabel 0,349, maka data itu dinyatakan gugur. Nomor butir 12, 0,052 kurang dari 0,349, maka data itu dinyatakan gugur. Nomor butir 13, 0,826 lebih besar dari 0,349, maka data itu dinyatakan valid. Nomor butir 14, 0,623 lebih besar dari R tabel, maka data itu dinyatakan valid. Nomor butir 15, 0,343 kurang dari R tabel, maka data tersebut dinyatakan gugur. Untuk pembahasan selanjutnya nanti bisa dilihat pada pembahasan yang terakhir. Sekarang kita akan membahas tentang uji reliabilitas. Dari hasil uji validitas, butir-butir soal yang valid kemudian dianalisis reliabilitas dengan langkah-langkah: membuka data pada hasil skor kuesioner pada SPSS atau sama pada pengujian validitas. Kemudian klik analis, pilih skill, klik, kemudian pilih reliability analysis, klik. Kemudian pindahkan item 1 sampai item 15 ke item sebelah kanan. Kemudian klik statistik, pilih skill if items delete. Beri tanda centang, kemudian continue. Kemudian klik OK. Dari hasil analisis didapat nilai alfa sebesar 0,592, sedangkan nilai R kritis atau uji dua sisi pada signifikasi 5% dengan N sama dengan 32 ialah 0,349
Jadi, karena alfa lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel. Baik, selanjutnya inilah kesimpulan dari hasil perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Nah, dari angket motivasi berprestasi, inilah hasil uji validitasnya. Nomor butir 1 itu dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,826 lebih besar dari 0,349. Kemudian nomor butir 2 dinyatakan gugur karena R hitung lebih kecil dari R tabel. Kemudian nomor butir 3 valid, yang keempat valid, yang kelima valid, yang keenam gugur, yang ketujuh valid, yang kedelapan valid, yang kesembilan valid, yang kesepuluh gugur, yang ke-11 gugur, yang ke-12 gugur, yang ke-13 valid, yang ke-14 valid, dan yang ke-15 gugur. Jadi, dari semua soal yang valid ada 9 soal. Nah, dinyatakan valid itu karena pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengukur sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nomor 2 dinyatakan gugur, jadi item ini tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai hanya nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 13, dan nomor 14 atau nomor-nomor yang valid. Kemudian hasil dari reliabilitas. Dari perhitungan SPSS, hasilnya ketemu alfanya 0,592 dari 15 item atau 15 soal. Nah, berarti hasilnya 0,592 lebih besar dari R tabelnya, yaitu 0,349. Jadi, kuesioner atau angket ini dinyatakan reliable. Karena apa? Karena instrumen ini konsisten dalam pengambilan datanya. Nah, jadi kesimpulannya, data validitasnya demikian, kemudian hasil reliabilitasnya ini, reliable atau konsisten. Mungkin hanya itu yang kelompok kami dapat sampaikan atas perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.